Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pada siang ini ba'da duhur kita akan membaca kitab taklim, buku kitab muntakhab hadis, himpunan hadis-hadis pilihan. Jadi kita ambil secara acak untuk supaya beda-beda topik. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Engkau lebih aku cintai daripada istriku dan hartaku. Dan engkau lebih aku cintai daripada anakku. Ketika aku berada di rumahku, aku selalu memikirkan tentang engkau. Aku merasa tidak sabar sehingga aku datang kemari untuk memandang wajah engkau. Namun, apabila aku mengingat tentang kematianku dan kematian engkau, maka aku tahu bahwa sesungguhnya engkau akan masuk surga dan derajat engkau akan diangkat dan ditempatkan bersama para nabi. Sedangkan aku jika masuk jannah, surga, aku khawatir kalau aku tidak dapat melihat engkau ya Rasulullah, karena aku berada pada derajat jannah yang lebih rendah daripada engkau. Nabi SAW tidak menjawab kata-kataku tadi, sehingga Jibril alaihissalam turun membawa ayat berikut. Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladina amallahu alaihim minan nabiyina wasyiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat pahala pada mereka dari golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Hadis riwayat Tabrani dalam As-Sagir dan Al-Awsat. Lanjut. Bara bin Azib rahmatullah menceritakan, kami keluar bersama Rasulullah SAW mengantar jenazah seorang lelaki Ansor, sehingga kami sampai di kuburan yang lubangnya belum digali. Kemudian Rasulullah SAW duduk dan kami pun duduk mengelilingi beliau dalam keadaan tidak bergerak, seakan-akan burung pun bisa bertengger di atas kepala kami. Dan di tangan beliau memegang sebuah tongkat yang dengannya beliau membuat goresan di atas tanah. Lalu beliau mengangkat kepala dan bersabda, "Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur." Beliau bersabda demikian 2 kali atau 3 kali. Kemudian beliau bersabda, 2 malaikat akan mendatanginya lalu mendudukkannya dan bertanya kepadanya, "Siapakah Rabbmu?" Ia akan menjawab, "Rabb saya Allah." Kemudian keduanya bertanya lagi, "Apakah agamamu?" Ia akan menjawab, "Agamaku Islam." Keduanya bertanya lagi, "Apa pendapatmu tentang laki-laki ini yang diutus kepada kalian sebagai nabi?" Ia akan menjawab, "Ia adalah Rasulullah." Kemudian keduanya bertanya lagi, "Bagaimana engkau dapat memastikan itu?" Ia akan menjawab, "Saya membaca kitab Allah dan saya beriman kepadanya, dan juga saya membenarkan." Kemudian seseorang penyeru akan mengumumkan dari langit, "Hambaku berkata benar." Sebab itu hamparkan baginya sebuah kasur dari surga dan pakaikanlah padanya pakaian dari jannah, dan bukakanlah baginya sebuah jendela yang mengarah ke jannah. Maka angin jannah dan harum-harumnya bertiup kepadanya, dan kuburnya akan diperluas baginya sejauh mata memandang. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kematian seorang kafir. Lalu seorang kafir akan dikembalikan pada jasadnya. Lalu 2 malaikat akan mendatanginya dan mendudukkannya dan bertanya kepadanya, "Siapakah roh kamu?" Ia akan menjawab, wah, saya tidak tahu." Kemudian keduanya bertanya lagi, "Apa agamamu?" Ia akan menjawab, wah, saya tidak tahu." Kemudian keduanya bertanya lagi, "Apa pendapatmu tentang laki-laki ini yang diutus kepada kalian?" Ia akan menjawab, wah, saya juga tidak tahu." Kemudian seorang penyeru dari langit akan mengumumkan, "Ia telah berbohong, karena itu hamparkanlah untuknya kasur dari neraka dan pakaikanlah padanya pakaian dari neraka, dan bukakanlah untuknya sebuah jendela yang mengarah ke neraka." Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "Maka panas neraka dan hawa racunnya bertiup kepadanya." Sabda beliau lagi, "Lalu kubur pun menghimpit tubuhnya sehingga tulang-tulang rusuknya bersilangan
satu sama lain. Diriwayatkan dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya aku telah memfardukan kepada umatku sholat 5 waktu, dan aku telah bersumpah pada diriku, barang siapa yang datang pada hari kiamat sedangkan ia menjaga sholat yang 5 waktu ini tepat pada waktunya, niscaya aku akan memasukkannya ke dalam jannah. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholat yang 5 ini, maka tidak ada perjanjian baginya dari sisiku. Diriwayatkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad," aku menjawab, "Labbaik." "Wahai Rabbku," Allah berfirman, "mengenai apakah malaikat-malaikat muqarrabin berselisih?" Aku menjawab, "mengenai amal-amal yang menghapuskan dosa." Allah berfirman, "Amal-amal manakah itu?" Aku menjawab, "perjalanan kaki menuju sholat berjamaah, duduk di masjid setelah sholat, dan menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang tidak menyenangkan." Allah berfirman lagi, "mengenai apa lagi mereka berselisih?" Aku berkata, "memberi makan, lemah lembut dalam bicara, dan mendirikan sholat pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur." Kemudian Allah berfirman, "mintalah." Maka aku berdoa, "Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masyakini wa antaghfirli wa tarhamni wa idza aradta fitnatan fi qaumi fatawaffani ghaira maftunin wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kemudian untuk melakukan amal-amal kebaikan, kemudahan untuk melakukan amal-amal kebaikan, kekuatan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar, kecintaan kepada orang-orang miskin, dan agar engkau mengampuni dan rahmati aku apabila engkau menghendaki turunnya fitnah, azab atau bencana kepada suatu kaum, maka matikanlah aku dalam keadaan selamat dari fitnah itu. Dan aku memohon kepadamu akan kecintaanmu ya Allah, kecintaan orang-orang yang engkau cintai, dan kecintaan terhadap suatu amal yang mendekatkan pada kecintaan kepadamu ya Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya doa ini adalah hak kebenaran, karena itu bacalah berulang-ulang, lalu pelajarilah doa itu. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masyakini wa antaghfirli wa tarhamni wa idza aradta fitnata fi qaumin fatawaffani ghaira maftutin wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribun ila hubbika. Nah, ini dihafalkan ini biar mendapat cintanya Allah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang di antara kalian terus-menerus berada dalam sholat, yakni mendapat pahala sholat selama ia menunggu sholat, dan para malaikat mendoakannya selagi ia belum bangkit dari tempat sholatnya atau berhadas. Ya Allah, ampunilah ia dan rahmati ia. Ini seorang yang beritikaf di masjid menunggu sholat sebelum sholat, maka malaikat selalu mendoakan ampunan kepada orang tersebut. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, 3 jenis orang yang dicintai Allah, Allah tersenyum kepada mereka dan Allah gembira melihat mereka. Orang yang terus berperang seorang diri semata-mata karena Allah Azza wa Jalla, walaupun semua kawannya telah lari meninggalkan medan perang, sehingga ia terbunuh sebagai syahid atau mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla dan memperoleh kemenangan. Allah SWT berfirman kepada malaikat, lihatlah hambaku ini, betapa ia tetap bersabar, bertahan karena aku, walaupun hanya seorang diri. Yang kedua, seorang yang mempunyai istri cantik dan kasur yang empuk dan mewah, namun tetap bangun pada malam hari untuk melakukan sholat tahajud. Allah SWT berfirman kepada